gangguan kardiovaskuler, gangguan Alzheimer-nya, kemudian rangkanya tulang. Jadi memang ini kita melihat bagaimana sih faktor-faktor lain yang dicari dan nilai dari segi obat-obatan maupun dari segi dietnya sehingga ada gerak ya dalam rangka tetap aktif dalam menopause. Kita mau nggak mau akan dihadapi masalah bonus demografi yang tadi dikatakan cukup banyak, tapi juga angka kesakitan cukup tinggi ya karena kualitas dari ya tadi jadi menopause merupakan tadi satu waktu setelah tahun juga mengalami naik, kemudian terjadinya adanya bisnis estrogen sehingga tadi dijadikan menopause dan akibatnya jadi mengganggu daripada organ-organ yang biasa mendapatkan stimulasi hormonal. Nah, 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya akan mengalami perimenopause. Biasanya dimulai dari tahun ketiga dan tahun kedua dan makin lama makin rendah. Biasanya 5 tahun pertama umur 40 ya. Di Indonesia ini sekitar 48 tahun ya menopause kita rata-rata survei tahun 2011. Tapi tampaknya saat ini makin lama makin cepat ya. Karena kita lihat bahwa di lapangan banyak sekali akibat lifestyle yang baik, ada juga banyaknya masalah-masalah di endokrin seperti adanya endometriosis dan kurang macam ini dan sehingga banyak penyakit-penyakit yang memperparah menopause tersebut. Ya. Kalau dari awal mungkin kita dari WHO kelas 3 yang mulai umur 35 tahun kemudian terjadinya dan diminum oral reserve ya mulai ada ini mulai tidak baik ya sehingga kalau kita lihat FSM mulai meningkat yang normal 7 sampai 12 sudah mulai naik ya. Kemudian umur 40-an biasanya sudah mulai kalau kita lihat di FSM nya mungkin sudah si normal tapi karena estrogen jelek estrogen lebih tinggi ya. Jadi kalau lama-lama terjadi failure sehingga FSC itu menurun di bawah 50 dan FSC naik di atas 50 dan stadionnya sudah turun ke bawah. Nah ini hasil kita di sedikit tambahan. Jadi kita melihat ini hampir 20 tahun yang lalu ya 2005 ini beberapa kita mulai survei memang klasis sekitar 30%. Paling banyak saat ini setelah COVID ini di angka fitnessnya ya, kelelahan ya, kemudian pain cukup banyak, pain and fertility ya. Jadi memang sedikit agak bergeser, jadi memang tampaknya kalkulasi sudah terjadi 20%, jadi 29% 30%, kemudian juga masalah fitness ya, yang tadinya sekitar 60 jadi 70% ya. Memang kita sudah dari Permi dari kumpulan Menopause Indonesia akan melakukan survei ulang di mana tahun 2005 itu sekitar 1.000 responder dan kita kemarin baru 114 responder. Mudah-mudahan tahun ini ada riset yang baru sehingga kita bisa potret dari menopause ini berubah tidak ya. Kita lihat bahwa adanya perubahan ada defisit estrogen ini tadi menopause motor ya, kemudian juga urin metal, kardiovaskuler dan bone yang saat ini kita akan bicarakan ya. Jadi memang dari efek jangka pendek ini yang cukup mengganggu jadi sekitar 30% adalah klasisnya ya, yang juga disertai dengan malam dengan gangguan tidurnya. Nah, untuk osteoporosis sendiri ini menjadi PR ya kepada kita semua yang di endokrin maupun yang dari subspesialis maupun kami fellow ya. Dan kita cukup kita 71 miliar ya tahun 2050 ini kita mencapai cukup tinggi ya. Pada kemarin waktu kita diskusi dengan lembaga
lembaga ekonomi bahwa kualitas hidup dari para wanita kita agak kurang baik ya, karena memang masalah gizi, masalah ekonomi ya. Jadi memang bonus demografi ini jadi beban. Apalagi ke depan kalau kita tidak mempersiapkan masyarakat, itu akan menjadi tinggi, terutama tadi masalah osteoporosisnya. Nah, kita juga termasuk yang rentan. Di sini kurang lebih 4 kali lipat ya risiko terjadi osteoporosis pada wanita kita. Jadi mau nggak mau nih ke depan bersama-sama kita harus bersama mereka jangan sampai terjadi osteoporosis ya, dibandingkan dengan negara lainnya. Ya, jadi dengan adanya menopause sehingga terjadi defisit estrogen, nah untuk di tulang tadi jadi penurunan massa tulang ya, karena disrupsi dari mikroarsitektur dari tulang ya. Tulang jadi getas ya, mudah patah, tidak elastik ya. Nah ini tampaknya peningkatannya cukup banyak di pasien-pasien yang bersudah karena imunodefisit dari estrogen. Ya, kita juga harus tahu bahwa peak level dari bone mineral density kita itu usia 35 ya. Jadi kita harus membuat masyarakat olahraga ya, cukup siklus haidnya harus baik ya. Sehingga karena untuk mencapai bone mineral density yang baik, tadi hormon harus baik, pembebanan harus baik, sehingga kalsium juga harus baik, sehingga semuanya berstimulus untuk memadatkan massa tulang. Jadi kita harapkan DD kita yang di umur 30 harus benar-benar mencapai bone mineral density yang cukup tinggi pada usia 30-35 tahun. Ini saya tahu, memang begitu usia perimenopause atau transmenopause ini cukup cepat ya penurunan dari bone mineral density-nya ya. Jadi kita di sini juga harus untuk teman-teman yang punya pasien di daerah sini harus kita mengantisipasi bagaimana mereka bisa mengantisipasi yang sampai terjadi terlalu cepat penurunan dari bone mineral density-nya ya. Nah, ini akarnya menurut Prof. Iam si osteoporosis ini. Jadi kita di menopause ini termasuk primary osteoporosis ya. Jadi bukan secondary. Yang tipe 1 menopause ya, karena adanya defisiensi dari estrogen. Nah kita pada saat menopause ini memang ada terjadi penurunan dari osteoblasts ya, tapi jadi masih ada peningkatan dari osteoklas, sehingga masih bisa kita perbaiki ya. Saat ini dengan beberapa metode kita harapkan dari pembebanan pemberian estrogen bisa memberikan dampak yang baik. Tapi memang kalau begitu senior dari 45 tahun dunia itu osteoporosis nomor 10% dulu sehingga karakternya agak beda. Nah ini penyebab dari patah ya, memang banyak faktor yang bisa menyebabkan, pertama dari karena tadi inadequate equipment yang tidak baik ya. Kemudian juga peningkatan dari blood loss cukup cepat ya, karena aging, karena menopause atau penyakit lain ya, seperti adanya autoimun dan sebagainya. Juga masalah genetik, aging, diet, lifestyle sangat berpengaruh pada terjadinya faktor ini. Jadi mau nggak mau kita untuk menangani masalah bone ini nggak cuma dari hormonal saja, tapi juga seluruh faktor yang ada harus kita perhatikan ya. Termasuk tadi pencegahan jangan sampai jatuh ya. Kita bagaimana menggiatkan otot-ototnya, jangan sampai sarkopenia. Karena begitu sarkopenia tidak ada stres dari tulang, makin memperberat dari osteoporosisnya. Nah, secara umum memang untuk penggunaan treatment untuk estrogen kita harus saat ini memang sejak WHI itu tidak ada prevensi atau secondary prevensi untuk menopause. Jadi biasanya sesuai dengan
keluhan atau ada hal yang memang mewajibkan kita memberikan estrogen. Nah, tapi ingat bahwa adanya endometrium itu menjadi faktor yang harus kita perhatikan jangan sampai terjadi hiperplasi endometrium maupun cancer ya. Jadi kalau ada yang mau dilakukan pengobatan, tetapkan dulu tidak ada kontraindikasinya, dan kalau misalnya ada rahimnya harus kita lindungi rahimnya jangan sampai terjadi gangguan atau kekerasan. Jadi, nah untuk yang masih mempunyai rahim tadi harus tambahkan anti estrogen, progesterin. Tapi kalau juga yang sudah tidak punya rahim bisa memberikan estrogen atau tadi kalau misalnya mereka tidak mau juga bisa kita gunakan preparat phytoestrogen ya. Phytoestrogen merupakan estrogen lemak ya. Estrogen tapi memang tadi meskipun mereka itu bisa lemah tapi juga bisa menyebabkan hiperplasi dari endometrium. Jadi hati-hati kalau misalnya pasiennya saya mau pakai phyto aja itu tetap kita monitoring endometrium saja. Jangan sampai jadi efek samping dari penggunaan phyto. Untuk estrogen tetap ya kita lihat apakah ada efek. Nah, untuk faktor sendiri kita dari Perosi juga ada namanya Flex Index ya, kalau osteoporosis bisa dipakai. Jadi kita melihat minimal kalau saya udah ada penurunan dari 3 cm, nah kita nyatakan bahwa ada fraktur ya. Jadi kalau ada pasien kita yang udah mulai membuat air menopause, dari menopause, habis itu sudah mulai mengumpul di badannya. Tadi, nah untuk BRD nggak semua rumah sakit punya ya, karena belajar kita yang paling mudah dari kita mengukur tinggi badan dan mengisi presiden Indonesia saja. Nah, beberapa center yang sudah mempunyai BRD kita bisa lihat diskonnya yang normal dan di antara minus di bawah minus 1 ya, dari normal. Kemudian juga kalau yang osteopenia biasanya antara minus 2,5 sampai minus 1. Dan kalau udah osteoporosis bisa di bawah minus 2,5. Nah itu cara pengolahannya memang tadi sedikit berbeda ya. Kalau yang masih normal bisa kan ada diet yang baik hasilnya ya. Terus diperiksa atau diukur BMD-nya, scoring. Tapi kalau udah osteopenia tadi kita benar-benar harus sangat baik ya. Cukup kalsium, vitamin D bagus ya. Ada hormonalnya kita maintenance ya. Kalau bisa di atas 30 pikogram. Apalagi pasien-pasien kita yang endometriosis ya, kadang-kadang dikasih agonis ya, sampai turun banget itunya apa namanya estradiolnya ya, di bawah 30 sehingga lama-lama kita berikan efeknya. Kemudian juga tadi untuk yang osteoporosis jadi kita harus tambahkan juga bisfosfonat ya, kalsium cukup. Jadi juga kalau mau berolahraga harus yang low impact ya, perwaktusinya ya dikelola oleh Dr. Luis. Kita juga bisa tadi memanfaatkan olahraga ini di lapangan. Kemudian meskipun kita tadi bahas fertilitas itu masalah dengan menopausnya pun kita bisa kendalikan. Karena memang saat ini antara gangguan hormon cukup banyak ya. Pasien-pasien kita harus kadang-kadang begitu koresponden atau 3 tahun kemudian udah ada osteoporosis dan kita ngomong mereka dengan baik. Nah ini kontraindikasi yang harus kita ingat ya, jangan sampai mereka jadi mendapatkan cancer. Jadi bisa dulu mamografinya, terus mamonya ya. Jadi kemudian kita harus mengetahui apa BVT ya. Kalau ada BVT jadi indikasi ya, namanya yang berakibat dengan trombosis ya. Terus kemudian juga darah yang tidak jelas dari rahim ya, dari yang kita lakukan. Nah, kalau tidak ada kontraindikasi baru kita berikan. Tapi jangan lupa untuk progesterinnya juga harus diberikan untuk pastinya mempunyai rahim itu ya. Dalam guideline sekarang untuk yang endometriosis itu harus diberikan progesterin ya. Jadi kalau misalnya pasien kita menopause pasca endometriosis tetap diberikan progesterin. Nah, untuk
pemeriksaan progresif nanti ya kita juga makanan yang aman, tidak menambah cairan, dan tambah gemuk ya. Nah, kemudian untuk metode kita sendiri di lapangan cukup banyak, jadi kadang-kadang orang nggak mau minum obat, tapi kita bisa melihat dengan phyto yang di lapangan ya, yang memiliki sifat seperti estrogen ya. Biasanya isoflavon ya, banyak dari soy mendapatkan ya. Kemudian juga beberapa isoflavon yang jenis seperti dari flavonoid ya, kemudian dari flavon dan juga golongan dari lignan ya, dengan yang polifenol nanti cukup banyak di lapangan, tapi memang nanti harus kita pantau ya. Nah ini khususnya yang paling banyak di lapangan juga golongan NSD. Ya memang untuk phytoestrogen ini tadi ada kelemahannya, harus bisa dicerna dulu dari metabolit ya, yang disebut dengan untuk bisa aktivitas ke pakai untuk ada kita. Jadi memang mau nggak mau bakteri-bakteri yang ada itu harus memperbaiki sehingga phyto itu bisa dicegah. Tadi memang untuk hot flashes paling baik memang estrogen yang sintetik ya. Tapi kalau dengan adanya phyto juga bisa mengatasi flashes-nya, tapi cukup beberapa waktu. Jadi kita nggak bisa secepat kalau memakai yang sintetik ya. Jadi tapi tetap dengan adanya memakai phyto itu bisa mengatasi flashes-nya. Tapi kalau misalnya ada kontraindikasi, mau kita menggunakan preparat-preparat yang tidak mengandung hormonal ya, seperti ini. Nah untuk bone ya, phyto juga ternyata bisa memberikan efek ya, itu tidak sebesar estrogen. Jadi untuk pengelolaan obat sendiri tetap kita melakukan aktivitas ya. Makan jangan menimbulkan rangsangan, cukup cairan ya. Dan juga makan yang baik ya. Demikian juga yang penyegar bagi tulang. Ini cukup banyak di lapangan yang rekomendasi kita untuk isoflavon sendiri sekitar 400 sampai 120 mg ya. Biasanya memang orang akses sekitar 20 sampai 80 mg. Jadi cukup baik ya di biasanya mengandung denizen dan denizen. Dan alhamdulillah untuk denizen ini merupakan protektif untuk CA payudara. Jadi meskipun pasien kita dengan menopause, penggunaan phyto ini memang tidak bisa jangan sebagai protektor payudara dengan menggunakan denizen ini di beberapa aktivasi dari isoflavon ya, seperti denizen itu stimulasi efek dari osteoblasnya, denizen yang meningkatkan protein sintesisnya, kemudian inhibisi dari osteoblas reseptornya, jadi resepsinya bisa kita kendalikan dengan inhibisi atau supresi osteoblas, kemudian juga produksi osteoblas. Jadi kita bisa bersama-sama untuk mengendalikan burden over-nya. Beberapa soy, juga beberapa penelitian tampaknya penggunaan isoflavon cukup baik ya untuk reduksi gangguan vasomotor dan gangguan kontrasi seperti yang dilakukan oleh Eli dan kawan-kawan. Dan juga tadi dari segi BMD ya, tampaknya penggunaan BMD ini dengan soy isoflavon ini cukup baik ya. Juga kita lihat bahwa penggunaan soy bisa mereduksi ya, dari flashes. Demikianlah dari saya, mungkin sebagai kesimpulan, menopause merupakan gangguan sebagai orang sebagai kita salah satu yang menjadi
gangguan pada wanita menopause adalah outclasses ya. Tadi mungkin di Indonesia tadi yang paling banyak pada weakness ya, pain, joint pain, kemudian juga menjadi risiko tinggi untuk terjadi osteoporosis. Kemudian kita harus mengenal pasien kita, apakah memang dia punya kontraindikasi untuk menggunakan ART. Kalau ada, kita harus mengendalikan jangan sampai menimbulkan morbidity ya, seperti cancer payudara dan sebagainya. Termasuk juga penggunaan pemilihan progestin, jangan sampai kita menggunakan progestin yang menimbulkan percepatan terjadinya cancer payudara. Kemudian isoflavon cukup baik ya, karena mereka mengkonserv ya, punya sama efek menjadi anti estrogen efek, juga melindungi populasi stabilisasi dari mood ya. Jadi tetap kalau ada fase menopause kita harus melindungi kardiovaskularnya, kemudian moodnya, lifestyle-nya, dan tempat mengenai rangkanya ya, karena rangka untuk patah satu kali patah hampir semua jadi rusak. Jadi kita untuk wanita menopause itu tidak mengalami osteoporosis, nah itu biasanya mempercepat tadi mobilitas menjadi turun ya, ya. Kemudian juga kita lihat di lapangan pasien-pasien kita yang tadinya awal-awal apalagi dengan pasien-pasien dengan koresponder ya, rata-rata AMO dengan 0,02, 0,1 ya, biasanya 2-3 tahun setelah itu kembali kita dengan tadi masalah menopause-nya akan kita kendalikan. Karena memang tadi nggak umur 40, terus kadang-kadang umur 40 banyak. Terima kasih kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jadi maaf Prof. Harap tadi saya nggak kasih lihat dulu surveinya, sekarang sudah dikasih lihat sebelumnya itu survei. Jadi